Hai bro, kembali lagi bersama kami di Media Broadcast Universitas Yatsi Madani, di mana informasi dapat dicari, tapi informasi detail ini hanya di Broadcast Universitas Universitas Yatsi Yatsi Madani. Madani. Sebelumnya, kami dari tim Broadcast Universitas Yatsi Madani mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Yatsi Madani yang ketiga, semoga makin maju dan berkah selalu. Dengan saya Ridho Alfiansyah dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Teknologi dan Bisnis. Kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih guys. Apalagi dengan bangkitnya ormawa-ormawa yang ada di kampus sampai dengan UKM-UKM yang ada di kampus sangat berpengaruh kepada kampus yang ada di Universitas Yatsi Madani. Langsung saja mungkin kita sambut yaitu Pak Iqbal dari selaku PLT Kabak Kemahasiswaan. Halo Pak. Halo. Maaf Pak. Sebelumnya kami dari tim broadcast berterima kasih nih Pak udah datang ke podcast kita kali ini. Apalagi mungkin jangan tegang-tegang banget kali Pak ya. Jangan tegang-tegang banget, kita santai-santai buat bicara bareng sama kita garap terkait PLT ya Pak, PLT Kabak Kemahasiswaan. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan diri dari Bapak sebagai Bapak background itu apa, terus juga cerita Bapaknya apa sih Pak? Gitu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi ya, ini teman-teman semangat-semangat, pagi cerah, gitu, semangat. Ini membangkitkan semangat saya juga gitu untuk hadir di sini. Oke, perkenalkan saya, nama lengkap sih Mahmud Iqbal Sam, biasa dipanggil Iqbal ya. Saat ini saya menjabat Kabag PNB, namun beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya ditunjuk juga PLT Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, memang di PLT Kemahasiswaan dan Alumni ada dua ya, ada kemahasiswaan dan juga ada alumni. Baru tergarap yang kemahasiswaan, yang alumninya kebetulan Kasubagnya masih cuti, jadi saya belum bisa memapping ya. Untuk yang kemahasiswaan, alhamdulillah saya sudah memapping dan belum lama sudah dilantik ya, termasuk teman-teman juga sudah dilantik. Saya ucapkan selamat kepada pengurus podcast yang baru dilantik periode sampai 2026. Itu saja kali ya perkenalan Oke, saya. boleh Bapak. Oke, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama nih Pak. Kira-kira apa sih Pak tanggung jawab atau peran mungkin dari beberapa penonton kita ini nggak tahu nih Pak terkait PLT itu apa, peran dan tanggung jawabnya apa? Kira-kira apa sih Pak? Oke, yang pertama sungguhnya sudah berapa lama ya Kabag Kemahasiswaan dan Alumni kosong. Nah, 2 bulan yang lalu saya ditunjuk, kalau PLT itu hanya sementara, sampai menunggu pejabat yang sesungguhnya. Nah, saya ditugaskan untuk menjadi PLT di Kasubag Kemahasiswaan. Harusnya Kasubag Kemahasiswaan, tapi karena sementara jadi PLT. Namun, walaupun saya PLT, saya tetap bersungguh-sungguh. Ya, nah, tugas dan perannya itu sungguhnya yang pertama bagaimana merencanakan ya kegiatan bersama ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, baik UKM maupun HIMA maupun BEM, menyusun rencana kegiatan, mendampingi teman-teman menyusun rencana kegiatan selama 1 tahun. Kemudian kita lihat rencananya perlu diarahkan atau memang sudah terarah gitu, atau mungkin ada yang menyelempeng atau kok biasa-biasa saja gitu, harus ada yang bombastik lah gitu, sehingga kan menarik ya. Tapi kalau misalkan kegiatannya standar-standar saja, nah saya mengingatkan, ayo coba bikin apa nih gitu. Ini yang lebih menarik. Kemudian melayani kegiatan melayani ormawa dan mahasiswa juga. Misalkan teman-teman membutuhkan apa, kan nggak bisa langsung ke kampus ya. Nah, kita bantu pelayanan. Begitu juga dengan teman-teman misalkan ada persoalan apa, nah seharusnya bisa juga bercerita ke kita. Kita nanti menjembatani. Misalkan ada persoalan dengan kaprodi, dengan dosen dan lain sebagainya. Nah, kami di kebagian kemahasiswaan
bisa juga mendampingi teman-teman untuk menjembatani agar ada solusi. Samping itu juga kita membina juga agar UKM, HIMA, BEM dan lain sebagainya itu, Ormawa itu bagaimana tidak makin meredup tapi makin bersinar. Makin berjaya lah Bapak ya. Makin berjaya. Kemudian juga mengembangkan minat dan bakat, prestasi juga gitu. Kita bagian ada hadir di situ. Mungkin sebagian kecil itulah tugasnya. Kecil gitu ya Pak ya. Berarti ada kemungkinan berat banget dong tugas Bapak sebagai PLT Kabak kemahasiswaan. Bisa juga kan menjalin hubungan dengan pihak eksternal, menjembatani Ormawa ini dengan eksternal. Iya, menggerap tali silaturahmi lah Bapak ya. Oke, mungkin langsung pertanyaan kedua ya Pak ya. Pertanyaan kedua, kira-kira apa sih Pak visi dan misi nih Pak dari bagian kemahasiswaan dan alumni? Kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak visi dan misinya Pak? Nah, tentu visi kita adalah bagaimana mensukseskan visinya universitas. Ada 3 ya di universitas itu. Yang pertama unggul ya. Yang kedua berjiwa wirausaha. Yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kita bagaimana mensukseskan visi universitas tersebut? Misalkan podcast ini. Teman-teman podcast ini menjadi podcast yang unggul gitu. Yang bukan hanya tingkat kampus, tapi podcastnya sudah sampai dunia internasional gitu. Insyaallah, amin. Misalkan ada bintang tamu datang ke sini dari luar, dibajak oleh podcast. Nah, tentu kita harus persiapkan SDM kita juga gitu kan. Karena kan bisa saja menggunakan bahasa asing. Nah, itu kan bagaimana kita menuju ke arah sana gitu kan. Jadi teman-teman menjadi unggul. Kemudian juga teman-teman mempunyai jiwa wirausaha. Kalau jiwa wirausaha kan ya teman-teman bisa mandiri ya, bisa bagaimana podcast ini bukan hanya sebatas tempat untuk berdialog, tapi juga bagaimana ini menjadi tempat usaha juga ya, kan nanti pelaku usaha kecil diundang gitu kan. Bisa beriklan, tiba-tiba ada iklan gitu. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman kalau bisa mengundang pakar-pakar gitu, ahli-ahli. Kita di dunia kesehatan undang, ada misalkan setiap bulan sekali mengundang pakar herbalis berkaitan kesehatan gitu. Atau mengundang ahli IT gitu. Nah, agar teman-teman juga turut pengembangan ilmu pengetahuan di universitas. Mungkin itu ya arahnya. Jadi kita mendukung visi universitas. Oke Bapak. Mungkin langsung next question kali Pak. Next question. Mungkin karena visi misinya terlalu berat dan terlalu bakalan bikin jaya juga sih Pak. Jadi kita langsung next question aja mungkin ya Pak. Kira-kira nih Pak, UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang sering gimana ya Pak ya, yang Bapak lihat dan Bapak bangun ini kira-kira ada nggak sih yang berpotensi buat berkembang dan mungkin berjaya di masanya Bapak kira-kira Pak? Oke, terima kasih. Memang tadi kita tidak langsung unggul ya. Iya. Tentu ada proses tahapan. Pasti Bapak, ada proses. Karena di kampus sendiri itu kan visinya menjadi jangka panjang, bisa jadi 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Nah, begitu juga ini ya. Langkah-langkah UKM unggul gitu ya. Atau gimana tadi? Ya mungkin lebih ke arah kira-kira ada potensi di UKM mana nih Bapak yang menurut Bapak? Jadi yang pertama saya ditunjuk jadi PLT, yang saya lakukan saya mapping dulu nih. Maaf UKM-UKM yang sebenarnya sudah survei, sudah berprestasi, atau UKM-UKM yang masih jalan di tempat gitu, atau UKM-UKM yang sedang tumbuh kembang gitu. UKM-UKM yang sedang tumbuh kembang ya salah satunya podcast ini. Kemudian UKM robotik sudah mulai tumbuh kembang, atau UKM-UKM yang sedang berjalan di tempat gitu. Nah, itu juga perlu kita petakan ya, bagaimana prosesnya agar mereka berkembang. Kalau UKM-UKM yang sudah berkembang kan ya sudah sering ikut kompetisi ya, udah banyak prestasi, sudah menghasilkan piala-piala juga. Itu yang pertama, saya mapping dulu lah. Setelah itu baru bagaimana kita mendorong. Semuanya punya potensi untuk berkembang. Tinggal bagaimana kemauan dari mahasiswa tersebut dan kita sebagai pembina mendorong itu.
Ya semoga semua UKM ya Bapak ya. Ya. Semoga apa UKM yang ada di Universitas Madani mungkin lebih berkah, lebih maju lagi, lebih jaya lagi mungkin ya Bapak. Oke. Tapi nih Pak, kita juga kadang bingung ya Pak ya terkait peran UKM. Karena kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang menganggap UKM itu tidak penting ya Bapak ya. Sedangkan apa sih yang menurut Bapak itu pentingnya kita ikut serta dalam UKM dan mengembangkan UKM tersebut itu apa sih Pak kira-kira Pak? UKM ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya ya. Kenapa demikian? Ini sesungguhnya UKM itu adalah mendidik teman-teman dalam berjiwa kepemimpinan, bernegosiasi, atau public speaking gitu. Mas Rido duduk di sini bukan karena tiba-tiba duduk di sini kemudian ngomong lancar. Tentu ada proses untuk itu. Nah, UKM itu sungguhnya di situ. Dan juga bagaimana teman-teman punya bakat nih. Punya bakat. Kalau dengan materi kuliah saja, bakat itu belum tentu bisa tereksplor. Misalkan yang hobi lari atletik, bukan lari dikejar-kejar karena ada anjing galak kemudian lari. Saya kan ngelari. Nah, kebetulan sekarang sedang ikut kompetisi di Ragunan ya. Ada atletik. Ada atletik. Ada 2 orang yang mewakili. Mudah-mudahan mereka mendapatkan piala lah. Gitu. Amin. Itu kan tidak ada di pelajaran kuliah, tapi mereka punya potensi itu. Atau teman-teman senang jurnalis. Nah, ini kan orang-orang jurnalis nih, senang jurnalis. Tapi kalau hanya di bangku kuliah saja kan nggak ada kuliah tentang jurnalis. Nah, teman-teman bisa mengembangkan bakatnya di jurnalis itu. Jadi UKM itu sangat penting. Ketika teman-teman lulus, jangankan lulus, ujian skripsi saja, kalau teman-teman tidak aktif di UKM, grogi, ngeblank ketika ditanya itu ngeblank. Yang ditanya apa, bengong. Jawabnya apa? Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa di UKM atau di Ormawa, ketika ditanya ya teman-teman bisa lah. Atau teman-teman sudah lulus nih, ketika menghadapi dunia kerja itu kan menghadapi kompetisi. Nah, teman-teman sudah siap karena sudah terbiasa di UKM, teman-teman sudah siap. Nah itu ya, jadi penting UKM itu. UKM itu penting ya Pak ya. Ya menurut kita juga sebenarnya UKM itu penting sih Pak. Karena kan dari Bapak duduk di sini aja kan mungkin dari beberapa pengalaman yang ada di UKM atau organisasi sebelumnya Bapak di pas kuliah. Sampai dengan ya kita ngundang Bapak ini kan eksklusif banget nih Pak buat podcast kali ini. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Apa sih Pak bentuk dukungan yang Bapak berikan oleh pihak kemahasiswaan terhadap kegiatan UKM? Baik dalam segi pendanaan atau mungkin yang lainnya Pak, kira-kira apa sih Pak? Karena saya baru ya, jadi saya baru memapping ya, melihat, merencanakan gitu. Nah, memang selama ini kan ada dana dari kampus itu dana kemahasiswaan ya, yang sesungguhnya dananya kan bersumber dari mahasiswa juga, mahasiswa bayar gitu kan, tapi kan harus dipergunakan oleh mahasiswa. Nah itu pentingnya, dan dananya cukup besar. Tapi bagaimana dana besar itu agar efektif, tepat sasaran. Misalkan ini butuhnya apa? Nah, tepat sasaran, memang itu yang dibutuhkan. Nah, tentu ketika pelantikan kemarin yang saya sampaikan adalah bagaimana kita harus merencanakan 1 tahun ke depan. Nah, dalam 1 tahun ke depan itulah kita melihat bagaimana dukungan dananya. Jadi ketika ada proposal, ya memang proposal itu hasil rapat kerja, bukan tiba-tiba ujung ada proposal sehingga kan ada perdebatan. Akhirnya seolah seperti kampus tidak mendukung. Tapi kalau teman-teman membuat rencana kerja 1 tahun ke depan, kemudian kegiatan ini sudah diplot anggarannya sekian, saya pikir teman-teman tidak akan berdebat anggaran. Sudah terplot anggaran gitu kan. Jadi teman-teman tinggal mengajukan, saya anggarannya ini di RKT ada, tinggal jalan. Nah itu tugas kami bagaimana memfasilitasi itu sesuai dengan yang direncanakan. Bagaimana apabila ada hal yang tidak direncanakan di luar perencanaan ada gitu. Tiba-tiba misalkan ada Menteri Pendidikan datang ke sini. Sayang kan kalau tidak ada acara podcast. Nah, maka itu kita siapkan anggaran yang untuk hal-hal yang sifatnya dadakan tersebut. Nah, itu dukungan kami ya. Dan memang saya berharap ke depan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kalau sekarang kan hanya mendapatkan reward.
rewardnya juga berupa sesuatu lah ya. Nah, tapi saya berharap ke depan mahasiswa-mahasiswa prestasi ini baik akademik maupun non akademik mendapatkan sesuatu yang bisa dikonversi dengan akademiknya gitu. Misalkan dia berprestasi apa, bagaimana dikonversinya? Apakah dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk apa gitu. Nah, itu kita nanti bicarakan lebih lanjut. Oke, Bapak. Kan nih Pak ya, kalau nggak salah tuh Universitas Hasyim Madani itu dikenal dengan mahasiswa yang aktif dan berprestasi ya Bapak ya. Nah, selama Bapak menjabat sebagai PLT nih Pak, kira-kira ada beberapa atlet atau ada beberapa UKM yang berprestasi nggak sih Pak di zaman Bapak ketika Bapak menjabat jadi PLT? Oke, saya baru menjabat kurang lebih 2 bulan ya. Kemudian salah satu UKM yang kita bentuk adalah robotik ya. Dalam waktu 3 hari mereka bootcamp ya. Wah, dikejar. Kemudian 2 hari kemudian ikut kompetisi. Dan alhamdulillah mendapat medali silver gitu. Jadi belum lama saya menjabat, tiba-tiba ini sudah berprestasi. Dan saya harap UKM-UKM yang lain juga kita dorong. Dan memang saya sedang membuat keseimbangan. Selama ini UKM-UKM itu rata-rata non akademik. Nah, saya ingin ada keseimbangan. UKM akademik juga harus ada. Misalkan UKM English Club atau Japanese Club, bahasa. Nah, ini sudah saya bicarakan dengan Miss Iki ya, lembaga bahasa, bagaimana kita ada lembaga atau English Club lah, yang mewadahi teman-teman yang senang berbahasa Inggris. Karena kalau tidak terbiasa diucapkan bisa lupa. Nah, maka ada klubnya yang di situ itu wajib bahasa Inggris. Di ruang itu wajib bahasa Inggris. Nah, kemudian ilmiah juga, penulisan ilmiah, karya tulis ilmiah. Saya pikir juga ini penting. Jadi harus seimbang antara akademik dan non akademik. Selama ini yang banyak berprestasi non akademik. Dan mahasiswa kebidanan sekarang juga mau ikut kompetisi akademik di Stikes di Jakarta ya. Mereka ikut pidato bahasa Inggris, karya tulis ilmiah. Nah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa kebidanan. Nah, ini juga kita support bagaimana agar mereka berprestasi. Jadi ya, yang saya inginkan ada keseimbangan antara prestasi akademik dan non akademik. Oke. Berarti lebih ya, lagi dan lagi kita mementingkan akademik ya Bapak ya terkait. Enggak, seimbang. Oh, seimbang. Ya. Menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Oke. Sama mungkin dari Ridho sendiri ingin bertanya Bapak terkait himpunan mahasiswa nih Bapak. Kira-kira apa ada pesan atau kesan untuk himpunan-himpunan Universitas Hasyim Madani yang dimana mungkin kan mereka baru menjabat setahun ya Bapak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kesan dan pesannya untuk himpunan-himpunan yang ada di Universitas Hasyim Madani? Betul. Kemarin baru dilantik ya, barengan. Dan memang saya belum melihat program kerja. Baru kemarin yang bersinggungan dengan saya itu, karena memang kaitannya dengan proposal ke bagian PMB, ada Gigi baru ada. Kemudian termasuk bisnis digital juga. Tapi bukan himpunan, baru mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa yang ngumpul ya. Nah, sekarang sudah ada himpunannya. Ini menjadi penting karena himpunan mahasiswa jurusan itu bagaimana teman-teman teman-teman yang kuliah di prodi, misalkan bisnis digital. Kalau hanya mengandalkan di bangku kuliah, itu kan paling 40%-nya ya. Iya. Materinya hanya sekilas. Nah, teman-teman mengembangkannya di himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa prodi itu, Himaprodi. Bisnis digital misalkan. Mungkin banyak yang dikupas. Tapi yang update kan belum. Iya. Apa yang update? Nah, itu wadahnya di situ, di himpunan mahasiswa prodi ya, Himaprodi. Nah, Himaprodi ini bagaimana mahasiswa mengembangkan pengetahuan yang ada di prodi tersebut, yang lebih lagi dari materi-materi kuliah itu. Dan yang terbaru, kadang kan materi kurikulum kan bedah kurikulum bisa 2 tahun baru bedah kurikulum, sedangkan yang terbaru muncul lagi. Nah, itu himpunan mahasiswa prodi lah tugasnya
bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu semakin berkembang dengan pengetahuan yang ada. Oke Bapak. Sama mungkin ya Pak ya, kan kita dari tim media broadcast UGM nih Bapak. Kira-kira ada nggak sih Pak tanggapan atau keinginan nih Bapak terhadap tim broadcast media Universitas Yatsi Madani ini? Oke, yang saya sampaikan begini ya, pengalaman saya kuliah dulu, itu hanya ada stasiun, 3 stasiun. Stasiun negara, punya negara. Kemudian punya swasta ada 2. Punya swasta itu yang depannya S, kemudian yang depannya R. Sehingga kami di daerah itu akan kesulitan menginformasikan. Sehebat apapun kami di sana melakukan kontrol sosial, dibanding di Jakarta 3 orang di Bundaran HI, itu akan tersorot di Bundaran HI. Artinya adalah penting bagi media, baik media broadcast yang sekarang gitu kan, maupun media lainnya, itu tetap eksis. Karena jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi. Betul, Pak. Kita nggak tahu ada kejadian apa kalau tidak ada yang menyampaikan. Nah, ini tugas teman-teman menyampaikan. Dinamika kampus di Yatsi itu tidak akan tersampaikan, tidak akan terberitahukan kepada pihak luar kalau tidak ada yang memberitahukan. Nah, maka ini menjadi sangat penting bahwa teman-teman adalah gerbang informasi Yatsi, Universitas Yatsi. Kalau tidak ada yang teman-teman ya sehebat apapun di sini gitu. Teman-teman tahu tidak? Ketika 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, 2 tahun lalu ya kalau misalnya, pembukaan mahasiswa baru, itu atlet panahan memanah jarak jauh di atas gedung, dipanah, kemudian tepat sasaran, talinya putus keluar. Itu kan luar biasa. Jadi kan tidak ada yang menyampaikan. Tidak ada yang memberitahu hal hebat tersebut. Itu kan atlet panahan memanah jarak jauh, kemudian tepat sasaran mengenai tali di titik itu, talinya putus, kemudian selamat datang. Gitu kan. Itu seremoni kan, gitu ya Pak ya. Ya, itu kan luar biasa ya. Tapi karena tidak ada yang menyampaikan, sehingga ya hal itu hebatnya di dalam kampus saja. Jadi ya, hanya orang yang melihat aja. Hanya orang yang melihat saja. Nah, sehingga teman-teman menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan Universitas Yatsi Madani ini. Sehebat apapun Universitas Yatsi Madani, tanpa ada yang menyampaikan, ya menjadi biasa. Gitu ya. Jadi ini teman-teman, saya menganggap adalah gerbang informasi Yatsi Madani. Tepuk tangan dulu dong. Atau mungkin pertanyaan yang terakhir kali Pak ya, karena kan mungkin kalau misalkan kita ngobrol terlalu panjang kayaknya masih besok kelar deh pakainya Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih Pak pesan dan motivasi Bapak nih untuk mahasiswa yang masih ragu nih Pak buat ikut organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus Pak? Oke, teman-teman, jika teman-teman ingin ke depan mudah dalam berkarir, dalam bernegosiasi dan lain sebagainya, atau teman-teman kurang percaya diri, mahasiswa yang kurang percaya diri, maka lebih baik masuk UKM ya. Nah, ke depan saya punya rencana, jadi ketika acara perkenalan mahasiswa, ada sesi kan memperkenalkan UKM-UKM di depan. Betul. Tapi di luar sudah ada stand-stand mahasiswa itu setelah itu harus daftar. Gitu, harus daftar dan meninggalkan nomor telepon. Sehingga saat itu juga langsung ada. Tidak selesai acara seremoni, kapan nih pembukaannya gitu kan, atau kapan kita merekrutnya. Saya pengen saat itu juga merekrut mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru itu setelah perkenalan kan teman-teman juga akan tampil gitu kan. Yang atlet panah, yang atlet yang UKM poli, basket atau yang lainnya, maka selesai acara itu diberi kesempatan mungkin 1,5 jam atau 1 jam mereka untuk datang keluar untuk daftar. Sehingga siapa yang minat, oh saya minat di sini, sudah kan selama ini juga saya yakin mahasiswa nggak tahu nih mau daftarnya kemana. Ya kan, mau daftarnya kemana gitu. Tapi kalau saat itu kita fasilitasi, silakan daftar. Nah,
mereka saya daftar basket, saya daftar apa. Oh, saya minat di bahasa Inggris, saya daftar di English Club gitu. Saya minat bahasa Jepang, mungkin bisa di bahasa Jepang gitu. Nanti ke depan pasca perkenalan itu sudah siap anggota-anggotanya. Gitu. Termasuk podcast juga, buka stand gitu kan. Dan bagaimana supaya menarik mahasiswa itu ya teman-teman menampilkan yang terbaik gitu. Kalau mau wawancara gitu. Itu ya. Sama mungkin terakhir nih Pak, kita mau bikin ucapan buat ulang tahun Universitas Syashi Madani yang ketiga nih Bapak. Mungkin lebih bisa langsung ngeliat ke kamera aja Bapak ya. Oke, siap. Kita bareng-bareng ya Bapak. Gimana nih kata-katanya? Langsung selamat ulang tahun aja Bapak. Selamat ulang tahun kepada Universitas Syashi Madani yang ketiga. Semoga harapannya dari Bapak Pak. Oke. Nanti saya langsung diam di semoganya. Kan tadi saya udah di awal. 1, 2. Selamat ulang tahun kepada Universitas Syashi Madani yang ketiga. Semoga Universitas Syashi Madani jaya, jaya, jaya. Mungkin itu saja ya mungkin ya Bapak untuk episode podcast pada hari ini kepada PLT Kabak Kemahasiswaan dan Alumni. Semoga nih Bapak dari tim dari mahasiswa atau mungkin Civitas bisa denger perbincangan kita nih Pak yang mungkin emang sebenarnya banyak banget isinya cuma kadang belum didengar sama mereka Bapak. Oke. Saya mewakili tim broadcast terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pada kali ini. Oke, terima kasih juga ya. Tetap semangat dan semakin jaya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ini Pak, curhat.